lasyadid. Shadaqallahul azim. Kehadapan seluruh jamaah mushola atau baghriyah Masjid Tayam, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas semua anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan pagi hari ini tetap Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan nanti ketika ruh ini berpisah, jasad ini ada di dalam kubur, Allah akan tetap memberikan kenikmatan anugerah kepada kita, yaitu dengan memberikan limpahan kasih sayangnya kepada kita. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum pembacaan dari kitab, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyah wa tilka niyatu sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirri wa bi mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa adabana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunani sholati, bermula ini yaitu bab menerangkan sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat. Jadi bab ini adalah menerangkan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, yang ada di sebelum sholat, dan yang ada di setelah sholat. Jadi ada kesunahan yang harus kita lakukan. Maka ibadah seseorang yang memiliki ilmu, nilainya berbeda walaupun kerjaannya sama. Sholatnya johor tapi nilainya beda walaupun kerjaannya sama, gitu. Karena didasari orang tersebut memiliki keilmuannya. Nah, ini menerangkan sunnah-sunnah sholat. Wahia sunanun kathiratun, dan dia itu sunnah-sunnah di dalam sholat ataupun di luar sholat ataupun sebelum sholat. Sunnah-sunnah itu kathiratun, banyak. Jadi sunnah-sunnahnya banyak. Awsolaha ba'duhum ila 500 sunnatan, jadi gitu tulisannya. Bahkan ulama menyampaikan bahwa sunnah-sunnah tersebut bisa sampai 500 sunnah. Saking banyaknya sampai 500 sunnah. Di sini atau berkata lagi sebagiannya 800 sunnah ataupun sampai 1000 sunnah. Kalau diperinci satu-satu ada ulama bisa nyampe 1000 gitu. Ada yang bilang 500, ada yang bilang 800 gitu. Nah, ini kita mempelajari tentang kesunahan di dalam sholat. Aqsamus sunani, bermula bagian-bagian sunnah. Min nahiyati waqtiha, salah satu dari bagian waktu sunnah itu ada 3. Jadi bagian sunnah yang kita lakukan
itu terbagi menjadi 3. 1 sunanun qabla sholati, 1 kesunahan yang ada sebelum sholat. Nah, itu sunnah. Apa sunnah tersebut yang ada sebelum sholat? Kal azani wal iqomati wasiwak, seperti azan, seperti qomat dan siwak. Nah, itu kesunahan. Azan, iqomah, siwak. Jadi nanti azan juga ada kriterianya. Jangan tahu-tahu kita pengen sunnah, sholat duha pakai azan, gitu ya. Gitu. Ada qomatnya juga, gitu kan. Atau tahu-tahu sholat Johor jam 2:30 pakai azan di musola, kan gitu. Nah, nanti kan ada adab-adabnya, walaupun sunnah. Kita paham tadi sholat Johor, kemudian di waktu 2:30. Udah untuk diri sendiri aja azannya, mau usah ketika kenceng-kenceng banget. Ataupun perempuan juga ada kesunahan untuk melaksanakan azan dan iqomah cuma untuk dirinya sendiri, gitu. Pelan-pelan, gitu. Nah, itu ada sunnah tersebut sebelum melaksanakan sholat. Sunanun asna as-sholati, dan kedua adalah sunnah-sunnah asna as-sholati yang ada di dalam sholat, di pertengahan sholat. Nah, ini biasa kita bagi nanti menjadi 2. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nanti sunnah abad itu sunnah kalau kita tinggalkan, disunahkan kita untuk sujud sahwi. Sunnah abad, lupa kunut, maka disunahkan untuk sujud tersebut. Ketinggalan, disunahkan untuk sujud sahwi. Atau kalau witir, biasanya witir di dalam Ramadan lupa tuh kunutnya, maka disunahkan sujud sahwi. Atau tahiyat awal meninggalkan lupa ataupun sengaja, disunahkan sujud sahwi. Nah, itu sunnah. Ada lagi nanti sunnah hayat. Sunnah hayat yang banyak di sunnah hayat. Naro takbiratul ihram, setelah takbir yang lainnya kan sunnah tuh. Bangun dari ruku, Allahu Akbar, gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, takbir lagi Allahu Akbar, itu sunnah. Atau bacaan-bacaan di dalam ruku, iktidal, sujud, itu hukumnya sunnah hayat. Kalau kita meninggalkannya, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, itu ya. Itu sunnah di pertengahan sholat, terbagi menjadi 2, sunnah abad dan sunnah hayat. Wasunanun ba'da sholati, dan sunnah lagi ada sunnah ba'da sholati yang memang setelah sholat. Kazikri, seperti zikir, wal julusi fi musolahu, dan duduk di tempat sholatnya. Gitu. Nah, itu sunnah dulu di situ. Selesai kita melaksanakan sholat, di situ ada kesunahan buat kita untuk berzikir kepada Allah. Zikir dulu kan diajarin kan, baca Allahumma ajibna minan, Allahumma antas salam, kemudian baca zikir alhamdulillah, tahmid, ya, kemudian takbir, kemudian mengucap la ilaha illallah. Nah, itu kan zikirnya. Kemudian duduk, disunahkan duduk di tempat sholat tersebut. Maka dalam keterangan tuh, ketika kita duduk subuh sampai nanti terbit fajar, duduk tuh di situ, zikir kepada Allah, dapat pahala seperti pahala melaksanakan umroh dan haji. Gitu, ya. Duduk doang ya, sambil zikir sama Allah. Nanti kalau dari jam 5 sampai jam 6:30 nanti ya, 1 jam setengah. Jangan ngambil minum makan dulu, diisi yang namanya rohani kita dulu. Jadi kalau rohaninya udah diisi, agak enak tuh.
Kadang-kadang kan ada permasalahan walaupun sepele menumpuk yang namanya menguras dari energi kita. Pagi-pagi tahu-tahu lagi mau ngopi kita tendang kopinya. Mulai itu energi kita tuh positif kita berkurang tuh. Pada begitu anak kita nangis, mulai energi itu berkurang. Itu mempengaruhi terus sampai malamnya kita. Makanya diawali dengan kita berzikir agar ketenangan itu kita dapat biar bisa menghadapi namanya keseharian kita. Itu zikir ya. Itu sunnah di dalam setelah sholat. Jadi sunnah ada 3, sunnah sebelum melaksanakan sholat, sunnah yang memang ada di dalam sholat terbagi 2, ab'ad dan hayat, dan sunnah setelah sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.